Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri Bapak Ibu, tim penguji UKIN PPG tahap 1 tahun 2025. Hari ini Kamis 24 Juli 2025, saya Ratih Agustin Pristiningsih dari LPTK Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan NIM 2237247521, unit kerja SMA IT Aulia. Materi UKIN saya hari ini tentang reaksi eksotermik dan endotermik di kelas 11 peminatan kimia. Atas perhatian Bapak Ibu, semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya nih teman-teman kelas 11 semuanya? Alhamdulillah, ya Allah, Bu Rati selalu senang loh mengajar kalian, Masya Allah. Absen dulu mungkin ya. Narendra ada? Oh ya, oke. Zahra, oke. Nawal, ih cantik-cantik deh. Gendis, oke. Naya, oke. Raisa, ya. Faiha, ada? Oke. Indi, ada? Oke. Aneska, Nita, ya. Asa, oke. Malika, oke ya. Naswa, oke, terima kasih. Kita ice breaking dulu ya. Sudah siap semuanya? Maju, ayo maju. Tepuk. Mundur, 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 mundur. Awas hati-hati mundurnya. Depan ke belakang, ke depan, ke belakang, berputar. Hore! Terima kasih. Coba perhatikan. Kalau misalnya nih ya, teman-teman ada gambar nomor 1 apa ya? Api unggun. Ya, apa yang kalian rasakan ketika kalian itu di samping api unggun? Terus yang kedua ini apa? Demam, anak yang demam. Biasanya kita kalau demam dikompres. Mentimeternya tolong diisi ya, apa yang kalian rasakan ketika kalian itu berada di sekitar api unggun atau teman-teman ini ya. Kan di samping api unggun itu panas. Ya kan? Kalau dikompres biar apa sih kita? Biar menurunkan suhu, bener banget ya teman-teman ya. Kali ini ya pembelajaran ini bertujuan untuk menganalisis ya perbedaan reaksi eksotermik dan endotermik yang ada pada lingkungan sekitar kita. Ya, yang kedua kita nanti bisa menentukan persamaan reaksi dari reaksi eksotermik dan endotermik itu tadi. Ya, yang ketiga kita bisa membuat diagram tingkat energi dari suatu persamaan reaksi eksotermik dan endotermik. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita akan diskusi menggunakan live worksheet-nya ya. Ibu Rati bagi kelompok dulu ya, teman-teman, mungkin biar mudah untuk diskusinya ya. Karim, Rasa, Kevin, Regen, Naren, satu kelompok ya, Nak. Tadi hasil diskusinya yang ini teman-teman, menggoreng telur. Kita sering ya setiap hari menggoreng telur. Ya. Abi, menggoreng telur kira-kira reaksi apa? Ekso kali ya. Eksotermik. Oke. Kenapa eksotermik, Abi? Apa ya, saya nggak tahu. Oh ya, nggak apa-apa. Menguasaan panas ini. Oh iya. Oke, terima kasih ya Abi. Nggak apa-apa, dalam belajar kita jangan pernah takut salah ya teman-teman, namanya juga belajar. Mungkin Narendra bisa menjawab kenapa Naren menggoreng telur bersifat apa? Endotermik nggak sih, Bu? Endotermik. Kenapa endotermik? Karena menyerap panas. Oke, menyerap panas. Teman-teman, menurut teman-teman yang benar yang mana ya? Eksotermik atau endotermik? Memasak telur.
Tadi kata Abin itu eksotermik. Kalau menurut Naren endotermik. Ya, kita telaah lagi ya teman-teman, memasak telur. Biar telurnya matang berarti butuh apa? Panas. Berarti reaksinya adalah Eksotermik. butuh panas, reaksinya? Eksotermik. Kalau butuh panas reaksinya endotermik ya teman-teman. It's okay, nggak apa-apa, dalam belajar itu kita nggak masalah ya menjawab salah. Jangan pernah malu ya teman-teman, karena kita belajar itu memperbaiki diri tujuannya ya. Kalau kita menjawab salah, punya pemikiran salah, itu tidak apa-apa. Dari sini kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab semua ini. Boleh tepuk tangan lagi dong. Oke ya, next kita ya lebih dalam lagi ya tentang reaksi ini. Ya, kita bahas perbedaan dari reaksi eksotermik dan endotermik ini. Ya, oke. Nah tadi ya teman-teman, reaksi eksotermik tadi yang sudah kalian jelaskan dari beberapa gambar tadi ya, bahwa ada pembakaran ya, semua yang melepaskan, membuang kalor, membuang energi ya, itu adalah reaksi eksotermik. Ketika membuang energi, maka suhu lingkungannya menjadi naik. Pernah teman-teman demam? Pernah teman-teman demam? Oke, berarti kalau demam reaksinya eksotermik atau endotermik? Kalau kita demam, dipegang, nawal demam berarti pegang panas. Ekso apa endo? Siapa yang mau angkat tangan? Gak usah takut, kan kita belajar. Oh ya, oke, Barel angkat tangan. Kalau kita demam, ekso atau endo? Ekso, Kenapa eksotermik? karena panasnya dari dalam tubuh keluar ke lingkungan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Barel. Ya, benar ya teman-teman. Karena dia melepaskan kalor ya, suhu lingkungan itu di luar ya, yang kita bahas kemarin, sistem dan lingkungan, bahwa sistem semua yang kita amati, lingkungan adalah di luarnya yang dari yang kita amati. Ya kan, kalau Bu Rati demam ya, yang megang tangannya Bu Rati atau termometer yang nempel di tangan Bu Rati, berarti dia adalah lingkungan kan? Seperti yang kita bahas kemarin, maka lingkungannya itu suhunya menjadi naik. Ya, padahal sebenarnya di dalam tubuhnya Bu Rati itu, badan orang yang demam itu kekurangan energi, kekurangan kalor. Ya, maka suhu lingkungannya menjadi naik. Ya, kalau kita mau hujan, pernah nggak sih awannya gelap, mendung, hujan, mau hujan, rasanya gerah, panas. Ya, itu berarti juga reaksi eksotermik. Ya kan? Dia mengeluarkan kalornya. Ya, makanya kita sebagai, kan kita di luarnya, berarti kita lingkungannya. Kalau awannya dia kehilangan energi. Karena kalornya sudah pindah ke lingkungan ya, maka energinya menjadi berkurang. Energi di dalam sistem itu sendiri menjadi berkurang. Ya, kita sakit, kita demam, kita kelelahan. Benar merasa seperti itu ya kalau demam, maka energinya kita itu berkurang. Makanya kita disarankan makan yang banyak. Ya, biar dapat asupan energi lagi. Itu kan? Nah, sebaliknya reaksi endotermik ini teman-teman, ya tadi ya contohnya apa reaksi endotermik tadi? Es mencair, terus? Masak telur. Oke, masak telur boleh. Masya Allah, keren banget ya. Nah, semuanya yang menyerap kalor atau butuh panas. Mau masak air, ya kan? Berarti juga merupakan reaksi endotermik. Masak telur. Apalagi selain itu yang butuh panas?
Boleh? Menjemur pakaian. Oke, menjemur pakaian kata Alicia. Ya, betul, menjemur pakaian biar kering, pakaian kita basah, biar kering berarti harus menyerap kalor. Ya, berarti terjadi reaksi endotermik. Kalau endotermik teman-teman, suhu lingkungannya menjadi turun. Ya, suhu lingkungannya menjadi turun. Nextnya bagaimana kita membuat persamaan termokimia ini ya. Teman-teman, kalau persamaan reaksi, jangan lupa ya teman-teman, berarti tuliskan seperti biasa, ada reaksi, ada wujudnya, terus jangan lupa ditambahkan nilai delta H. Ya. Nextnya adalah menentukan diagram entalpi. Ya, teman-teman bisa menuliskan diagram entalpi ini ya. Buat grafiknya, tuliskan reaksi yang terjadi. Oke. Selanjutnya teman-teman, mari kita berlatih ya. Yang pertama teman-teman bisa mengerjakan LKPD, berarti buatkan assignment-nya ya. Setelah itu kalau sudah mengerjakan LKPD boleh presentasikan. Ayo gabung lagi dengan teman kelompoknya tadi ya. Boleh discuss dulu, diskusi dengan teman kelompoknya, Bu Ratih. Buatkan assignment-nya. Diskusi ya, Bu Ratih kasih LKPD-nya sana nih. Bu Ratih bagikan LKPD-nya ya. Boleh diisi. Yang pakai komputer boleh pakai komputer. Yang ini juga boleh ya, diisi dulu LKPD-nya. Nah, betul ditulis di situ ya. Ini diisi di sini. Boleh kerjakan dulu. Bu Ratih kasih waktunya. 15 sampai 20 menit mungkin ya. Ada yang kesulitan teman-teman? Bisa. Hebat loh, keren banget. Ya betul. Bisa? Wah, Masya Allah. Ya. Ada kesulitan nggak? Ya belum, oke. Bagus. Mohon perhatian teman-teman semuanya. Yang sudah siap presentasi siapa? Presentasi maju ke depan, sudah siap Kanin? Ya, oke, Kanin ya. Kelompok pertama boleh maju ke depan. Setelah itu satu mungkin perwakilan yang putri. Oke, kelompoknya Raisa dan teman-temannya boleh ya nanti maju ke depan. Ketika temannya presentasi ke depan, mohon teman-teman yang lainnya bisa menyimak yang pertama, yang kedua bisa memberikan pertanyaan ya. Ya, teman-teman yang presentasi boleh nanti menyiapkan jawabannya. Biar mudah ya, berarti nanti Kanin presentasi bab yang pertama ya. Ya, tentang reaksi eksoterm ya. Raisa mempresentasikan yang B ya, tentang ya reaksi endotermik ya. Boleh ayo maju ke depan untuk Kanin dan teman-temannya. Sudah dikirim di Canva-nya? Udah? Oke, udah dibuat assignment-nya ya. Bu Ratih buka di sini ya. Proses fermentasi termasuk reaksi eksoterm karena reaksi ini tidak hanya menghasilkan produk seperti alkohol dan CO2,
tetapi juga melepaskan energi dalam bentuk panas. Hal ini yang menyebabkan wadah atau lingkungan di sekitar tape terasa hangat saat fermentasi berlangsung. Reaksi termokimianya adalah glukosa C6H12O6 menjadi 2 glukosa 2 C2H5OH dan 2 CO2. Delta H-nya itu negatif 118 kJ per mol. Jadi diagram tingkatnya itu entrapinya itu di sini kan dia vertikal. Jadi dari C6H12O6 turun karena dia eksotermik. Jadinya 2C2H5OH ditambah 2CO2. Terus delta H-nya di tengah sama dengan min negatif 108 kJ per mol. Siapa mau bertanya? Teman-teman, siapa yang mau bertanya? Oke, Alesia, angkat tangan yang tinggi dong, Alesia. Ya, boleh kasih pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Mengapa persamaan termokimia pada reaksi fermentasi dituliskan delta H sama dengan negatif? mau langsung dijawab atau ya udah, oke. Karena delta H bernilai negatif, berarti sistem melepas kalor ke lingkungan yang ditandai oleh saat tape sudah matang. Maka suhu tape menjadi hangat karena proses fermentasinya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi mungkin yang presentasi ya, teman-teman semuanya. Yang cewek menyelesaikan reaksi endotermik. Yuk, segera yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami akan menjelaskan LKPD yang kita udah isi tentang reaksi endoterm. Pertanyaan. Pertanyaan pertama, setelah mengamati ilustrasi dari peristiwa fotosintesis di atas, apakah reaksi tersebut tergolong dalam reaksi eksoterm atau endotherm? Jelaskan pendapatmu tersebut. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Tumbuhan menyerap energi cahaya matahari untuk memecah molekul air dan karbon dioksida, kemudian menyusunnya kembali menjadi glukosa dan oksigen. Karena fotosintesis memerlukan energi dari luar, yaitu cahaya matahari, untuk mengubah zat-zat tersebut, maka fotosintesis termasuk dalam kategori reaksi endotermik. Karena fotosintesis menyerap energi, lingkungan di sekitar tumbuhan akan sedikit mengalami penurunan suhu akibat energi yang diserap oleh tumbuhan. Lanjut ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah tuliskan persamaan reaksi termokimia dari peristiwa fotosintesis tersebut. Jika dalam prosesnya menyerap energi sebesar 2803 kJ per mol. Jawabannya adalah 6 CO2 G ditambah 6H2O menjadi C6H1206 ditambah 602, delta H-nya sama dengan plus 2803 kJ per mol. Tanda panahnya itu ke atas karena kita tuh menyerap energi untuk membuat fermentasi singkong tersebut. Jadi di sini makanya itu kita bertambah entalpinya. Ada yang mau bertanya lagi?
Ya udah, satu lagi ya teman-teman. Dari Karim deh, boleh. Mengapa grafik tingkat di endotherm energinya dituliskan produk bernilai lebih tinggi dibanding reaktan? Makasih Karim. Siapa yang mau jawab? Yuk. Oh ya, Raisa. Karena nilai entalpi reaktan itu lebih kecil dibanding nilai entalpi produk. Jadi karena akibat penyerapan kalor oleh sistem sehingga produk energinya itu bertambah dan berubah entalpinya menjadi positif. Semuanya kasih tepuk applause buat yang bertanya dan menjawab. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah presentasi. Kasih tepuk tangannya sekali lagi ya teman-teman. Oke, nextnya ya. Nah, waktunya kita kuis ya teman-teman. Ibu kirimkan kuisisnya dulu ya. Silakan join ya teman-teman. Urutan pertama nih, Narendra, Kanin, tuh barel diselip nih, Atala, tuh. Kevin kerja? Oh, udah selesai. Wow, keren banget. Wow, sekarang ganti yang cewek-cewek ya. Posisinya dipindah sama cewek-cewek. Oke ya, sudah semua. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Siapa yang sudah selesai? Yang nomor 1 siapa? Ya, wow, kasih tepuk tangannya dong. Ternyata Zahra nomor 1 ya. Kanin nomor 2, Anes nomor 3. Ya Zahra, mana Zahra? Selamat buat Zahra. Makasih. Ya, sama-sama ya teman-teman, semakin semangat lagi ya belajar ya. Yang juara pasti dapat hadiah ya. Masya Allah ya. Dari pembahasan kita hari ini, reaksi eksotermik dan endotermik, siapa yang mau kasih kesimpulan? Boleh angkat tangan? Oh, oke, Nawal, silakan, boleh. Aku mau kasih kesimpulan tentang reaksi eksoterm, yaitu kesimpulannya sistem melepaskan panas, suhu lingkungan meningkat, entalpi sistem menurun atau perubahan entalpi negatif, dan energi yang dilepaskan lebih besar daripada energi yang diserap. Oke, terima kasih. Terima kasih Nawal, kasih tepuk tangannya teman-teman buat Nawal. Oke, mungkin satu lagi karena Nawal sudah memberikan kesimpulan reaksi eksotermik. Boleh. Jadi untuk kesimpulan reaksi endotherm itu sistem menyerap panas, perubahan entalpi positif, delta H lebih besar dari 0, suhu lingkungan menurun, dan energi produk lebih tinggi dari energi reaktan. Oke, baik, terima kasih Wikan. Teman-teman kasih aplaus buat Wikan. Masya Allah ya, hebat sekali ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita refleksi sejenak
ya tentang pembelajaran kita ya. Oke, Bu Rati bagikan link refleksi, silakan teman-teman isi ya refleksinya. Sudah ya, sudah Bu Rati bagikan link refleksi, boleh diisi. Ya, oke nih refleksinya ternyata. Apa hal yang telah kalian pelajari hari ini? Reaksi eksotermik, endotermik ya, berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, kita bisa membedakan reaksi eksotermik dan endotermik ya. Wah, apa yang berkesan dalam pembelajaran ini? Bermain kuis. Wah, seru banget ya berarti kuisnya ya hari ini ya. Kesulitannya saat mengerjakan LKPD. Oke. Next. Dikasih emoticon, terima kasih loh, ini lucu banget emoticonnya ya. Apa yang telah kalian pelajari? Oke, reaksi eksotermik dan endotermik ya. Yang berkesan bisa melakukan kuis ini ya, kuisis ya. Oke, yang dipelajari lagi ini pengertian perbedaan reaksi eksotermik endotermik, mempelajari perbedaan antara ekso endo ya. Sulitnya mengerjakan LKPD ya. Oke, baik. Ya. Oke, bisa mempelajari. Wah, alhamdulillah ya kita hari ini bisa mempelajari. Ternyata teman-teman banyak yang sudah mengerti tentang reaksi eksotermik dan endotermik ini ya. Oke, kelasnya sangat interaktif ya, sangat berkesan. Wah, kesulitannya tidak ada, Masya Allah ya, ini keren banget nih. Kasih tepuk tangannya dong, ini. Gak punya kesulitan loh, hebat banget ya. Insya Allah semuanya di sini juga kalau memiliki kesulitan ya dimudahkan Allah ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya. Oke, ini sama ya. Oke, mengerjakan LKPD bagian diagram yang sulit ya. Pembelajaran yang berkesan, ada kuisisnya ya. Bisa mempelajari eksotermik dan endotermik ya. Luar biasa. Oke ya teman-teman, terima kasih untuk refleksi hari ini ya. Luar biasa sekali. Oke, mungkin sedikit kesimpulan dari pembelajaran ini ya. Ya, reaksi eksotermik dan endotermik ya teman-teman. Tadi ya kita bisa simpulkan reaksinya. Yang eksotermik berarti melepas kalor ya teman-teman. Terus persamaan reaksinya tadi menghasilkan energi entalpinya negatif ya. Kemudian diagram tingkat energinya turun ke bawah ya karena energinya turun gitu ya teman-teman. Selanjutnya kalau reaksi endotermik tadi yang kita bisa simpulkan yaitu sistemnya menyerap kalor, jadi suhunya turun gitu ya teman-teman. Karena energinya bertambah, maka pada persamaan reaksi itu perubahan entalpinya menjadi bertambah. Ya, karena entalpinya bertambah, maka diagram tingkat energinya menjadi ke atas. Gitu ya teman-teman semuanya. Untuk pembelajaran selanjutnya, ya teman-teman tolong disiapkan. Jadi boleh review dulu, mencari literasinya dulu ya tentang nilai perubahan entalpi, bisa dari kalorimeter, dari energi ikatan ya, bisa juga dari persamaan reaksi. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang persamaan termokimia dari berbagai jenis reaksi selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, terima kasih hari ini sudah aktif dalam belajar ya, sudah bisa menyerap ilmu dengan maksimal, sudah aktif dalam menyebutkan perbedaan reaksi eksotermik dan endotermik ya. Maka kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih semuanya. Bu Rati tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Sampai bertemu minggu depan ya teman-teman. Oke, terima kasih.